Lu katanya benci ya dengan bocil-bocil tolol di sosial media. Oke, kita sama-sama punya keresahan bahwa Kok kita? Lu yang punya keresahan. di sosial media ada banyak banget bocil tolol yang ngonten. Maksud gua, siapapun bebas ngonten, terserah, nggak ada masalah. Cuma banyak orang yang baru belajar sesuatu, mereka baru mendalami sesuatu, terus mereka langsung ngonten, seakan-akan mereka ini paling hebat lah. Oh, dulu udah itu bilang kelas bro. Pas podcast sama si Tirta ya, Cipeng. Dia tuh bilang, itu ya ada yang konten bilang abis makan tuh nggak boleh minum air putih. Kan goblok ya. Welcome to the comment show, koko tukang komen bersama gue Andri Dan gue Oki. Thank you buat Gobrok. Sekali lagi kami tidak bersyukur kalian sudah memberikan tempat Oke, ini. jadi kita recordingnya di GoWork ya guys, keren banget tempatnya. Iya, kalau buat yang pengen kerja, bingung gitu, atau mungkin pengen baru punya perusahaan tapi belum ada kantor, bisa pakai di sini. Bisa banget, dijamin lebih murah dan lebih berkualitas. Iya, mantap Gobrok. Oke, hari ini ngomongin apa nih Om? Lu katanya benci ya dengan bocil-bocil tolol di sosial media. Oke, ini background dulu ya guys. Kita lagi ngobrol Langsung gue tembak aja lu. Benci dengan bocil tolol. Enggak, bukan benci. Kita sama-sama punya keresahan bahwa Kok kita? Lu yang punya keresahan dengan bocil tolol. di sosial media ada banyak banget bocil tolol yang ngonten. Maksud gua, siapapun bebas ngonten, terserah, nggak ada masalah. Cuma banyak orang yang baru belajar sesuatu, mereka baru mendalami sesuatu, terus mereka langsung ngonten, seakan-akan mereka ini paling hebat lah. Oh, dulu udah itu bilang kelas bro. Di bidangnya, habis itu jualan kelas dan lain sebagainya. Dan ini banyak banget ya, dari mulai kesehatan mental, konten-kontennya soal kesehatan mental ada, soal finansial ada, soal bisnis ada, bahkan sampai soal kesehatan. Lu inget gak di TikTok banyak tuh yang akhirnya tenaga kesehatan, yang konten nggak pakai etika, ada ini pasiennya, kasusnya disebar dan lain sebagainya. Hal kayak gitu bahkan yang mungkin backgroundnya bukan orang dari dokter atau tenaga kesehatan, tapi ngomongin soal itu. Wah, komplit. Pas podcast sama si Tirta ya, Cipeng. Dia tuh bilang, itu ya ada yang konten bilang abis makan tuh nggak boleh minum air putih. Kan goblok ya. Itu kesel banget tuh. Iya kan, maksud gua konten-konten kayak gini yang diomongin sama bocil tolol itu tadi yang nggak punya background yang jelas, kompetensi yang sesuai, dia ngomong seakan-akan itu adalah kebenaran. Karena kan literasi warga kita kan cukup rendah ya bro. Jadi nggak cukup sih, sangat rendah. Sangat rendah. Jadi kadang orang ngelihat konten, ngelihat video di YouTube, di TikTok, di Instagram, langsung ditelan mentah-mentah gitu loh. Itu yang menurut gue cukup berbahaya. Itu sih. Cuman gini, orang-orang kayak gini bisa naik karena warga kita, masyarakat kita yang memang akhirnya memberikan panggung buat mereka. Atau apa nih menurut lu? Ya dua hal. Pertama dari platformnya sendiri. Platform juga kan punya kepentingan. Konten-konten mana yang di-boost, konten-konten mana yang dikasih prioritas buat tampil, ya kan? Ya konten-konten yang bikin orang baca, bikin orang lama mengkonsumsinya, nontonnya, komen, share, iya kan? Konten-konten seperti itu kan. Dan secara instingtif, konten-konten yang kayak gitu, konten-konten yang bikin emosi, ya sih? Entah bikin marah, entah bikin takut, atau bikin happy, bisa juga. Nah, cuma konten yang bikin marah dan konten yang bikin takut, itu yang akhirnya lebih banyak disebar dan dikasih spotlight juga sama platformnya, gitu loh. Mereka nggak peduli lu apa yang ngomongin bener apa enggak, selama konten lu itu bikin orang mau nonton, stay di platformnya, dan juga bikin orang share, gitu loh. Itu kan yang dicari. Nah, itu pertama dari platform. Kedua juga ya dari netizennya juga gitu kan. Kadang konten-konten yang menurut gua nih nggak perlu rame gitu harusnya, ini nggak perlu viral, cuma jadinya diviralin, entah karena mereka percaya begitu aja atau sebenarnya niatnya supaya dibully gitu. Tapi kan akhirnya gitu kan yang pilihan kedua ini. Iya, itu kan akhirnya orang datang ke situ memang hanya untuk buat
ngata-ngatain yang Iya, gimana. ngata-ngatain atau lucu-lucuan di share, tapi jadinya rame kan, karena banyak yang melakukan itu. Dan yang konten sebenarnya tahu bro, kalau dia kayak begitu, pasti banyak yang pasti share. bakal Iya. bulian kan engagement. Iya. Lu banyak yang memilih melakukan itu ya. Apa ya, gue beberapa kali gitu melihat orang-orang yang share sesuatu yang gue tahu nih orang cerdas, nggak mungkin dia mikir kayak gitu, tapi dia bikin konten yang goblok menurut gue. Dan tapi berhasil ketika dia bikin konten kayak gitu rame. Banyak orang yang share, banyak yang ngomongin, banyak yang kasih komentar, ini nggak begini nih, bla bla bla. Udah terjadilah, akhirnya dia makin termotivasi untuk bikin konten-konten yang karena berhasil kan. Karena berhasil. Gitu kan, ternyata banyak yang share, ternyata viral, ternyata dapat banyak follower. Ya udah, gue bikin aja strategi ini, gue teruskan gitu. Tapi gue bingung, kadang behavior kita tuh ya ketika ada orang yang nge-share kontennya itu kontroversial atau malah mungkin nggak bener, tapi kecenderungan orang-orang kita tuh untuk memfollow akun itu tuh gede loh. Iya, gue bingung loh. Satu hal, kan lu nggak suka bener sama kontennya, tapi kenapa akhirnya lu memutuskan untuk follow akun dia? Gue nunggu dia blunder. Iya juga sih. Iya, pertama gue jadi mau tahu ketika dia ngomongin hal-hal goblok, gue jadi punya bahan buat ngecengin, buat ngatain. Tapi sebenarnya itu saat algoritmanya sekarang harusnya nggak perlu follow kan? Iya, sebenarnya iya. Biar nggak ketinggalan aja. Yang kedua, biar suatu waktu dia bikin blunder, gue jadi yang paling pertama ngata-ngatain. Banyak orang mindsetnya kayak gitu. Gue sih enggak. Kalau emang gue nggak suka sama orangnya, ya gue nggak follow, ngapain. Tapi kadang ya nyampe juga ke gue konten-kontennya walaupun gue nggak follow. Ada yang share lah, ada yang nge-repost lah, nyampe juga. Iya. Berarti memang orang tuh punya waktu ya untuk memfollow dan ada orang kita nggak segitu kurang kerjaannya, Om. Jadi lu nggak usah bingung kalau melakukan hal-hal kayak gitu. Dan lu juga kan sering ngasih kelas kan, seingat gua, bikin kelas personal branding. Nah, menurut lu banyak kan orang-orang yang pengen bikin personal branding di sosial media, tapi sebenarnya mereka nggak punya sesuatu buat diomongin. Menurut lu kenapa tuh? Ya, karena memang nggak punya aja udah. Ya, emang nggak punya kemampuan apa-apa. Bener. Kalau lu nggak tahu mau ngomongin apa, ya udah. Kenapa lu memaksain diri? Karena kan keterkenalan itu berujung dengan duit, bro. Iya, itu kan yang mereka cari. Betul. Ini juga yang gue juga waktu itu bikin kelasnya, kelas buat menulis dan juga berkarya gitu. Banyak yang sebenarnya juga masih bingung mau bikin apa, tapi di kelas gue tekenin bahwa style without substance is awful. Ini gue baca di salah satu buku Chris Anderson, dia head of TED Talks. Style without substance is awful. Jadi mau cara lu ngomong sekeren apa, mau penampilan lu sebagus apa, tapi nggak ada substansinya, itu nggak akan bikin lu mana-mana. Iya. Itulah makanya di kelas yang kemarin gue bikin itu dan juga di e-booknya gue jelasin, kalau lu pengen bikin sesuatu yang menarik, kalau lu pengen bikin sesuatu yang ada substansinya, ya lu juga mesti hidup lebih baik dulu. Lu mesti belajar banyak, lu mesti tahu banyak, lu kenalan sama banyak orang, lu coba hal-hal baru. Dari situ lu nggak akan pusing, nih gue bikin konten apa ya, nih gue nulis apa ya, karena hidup lu udah menarik gitu loh. Kan ada orang yang hidupnya nggak menarik, hidupnya boring, nggak pernah ketemu orang baru, kerjanya itu aja, ngomonginnya itu aja, terus dia mau bikin konten gitu loh, mau konten yang ujungnya yang menurut gua konten lu nggak menarik, ujungnya konten lu nggak ada substansinya. Ini banyak banget beredar di sosial media yang kayak begini. Iya. Tapi gini, ini menarik yang lu beri kontennya. Menurut lu ya ketika kita konten, kita tuh harus pinter gak sih? Pinter mah enggak. Konten kan jenisnya ada macam-macam. Ada konten yang menghibur. Ya lu nggak harus pinter dalam hal pinter akademis atau apa gitu ya. Yang penting lu bisa menghibur orang dong. Kalau kontennya menghibur, ada konten yang sifatnya memberi informasi, ya kan? Memberi informasi, oh ternyata ada barang baru nih, ternyata ada mall baru, ada makanan baru, ada kecelakaan di mana gitu, ada seminar apa, itu kan ngasih informasi doang. Dan itu lu nggak harus pinter dong. Yang penting lu cari tahu aja, penasaran. Anaknya. Yang ketiga, mengedukasi. Nah, untuk mengedukasi ada baiknya lu belajar dulu sesuatu, lu tahu dulu sesuatu
Kalau lu udah paham, baru dong lu bisa ngejelasin, baru dong lu bisa ngajarin orang. Nah, banyak yang belajarnya enggak, tapi pengen ngedukasi gitu loh. Gue bahkan pernah dengar satu konten, aduh lu tuh nggak usah baca, baca tuh kerjaan orang nganggur, baca tuh kerjaan orang goblok, udahlah nggak usah baca buku. Terus gue, lah elah nih orang bikin konten, rajin bikin konten, tapi dia nggak suka baca buku. Maksud gue, ya wajar, kontennya juga goblok maksud gue. itulah perasaan gue. Iya, tapi gini sih, memang kalau lu ngonten kan sebenarnya yang perlu kita siapkan adalah seberapa panjang longevity lu itu untuk bisa terus memproduksi kan. Ya, itu salah satunya. Itu kan. Betul. Nah, bensin lu itu kalau menurut gua bisa kita dapatkan karena satu, lu suka baca, lu suka cari tahu, lu suka ngulik, dan yang kedua adalah rasa penasaran lu tinggi sih. Nah, itu mesti punya rasa penasaran dan rasa mau belajar. Dan belajar, gue setuju, belajar nggak cuma dari buku. Lu bisa ketemu orang nih ya, kayak kita, gue ketemu lu, gue nanya-nanya, gue jadi belajar hal baru. Gue ketemu siapa lagi, gue ngobrol-ngobrol, oh gue jadi tahu nih, ternyata di startup edutech tantangannya apa, ternyata di startup farmasi masalahnya apa, ternyata di bisnis-bisnis lain apa. Itu kan juga salah satu cara belajar, maksud gue. Tapi ada orang-orang yang ketemu orang nggak mau, baca buku nggak mau, belajar males, tapi pengen selalu punya ide-ide cemerlang buat jadi konten gitu loh. Ya karena gini, kalau gue lihat ya memang kita tuh udah terlalu dibiasakan kalau ada project atau ada sesuatu gitu yang buat mesti dikerjakan, dari startnya itu loh, tangganya tuh langsung melompat, langsung dapat result, instant gratification. Iya, betul. Langsung pengen dapat hasil ya, tanpa mempedulikan kalau ini sebenarnya harus ada tahap-tahap yang mesti dilalui. Dan ini nggak cuma masyarakatnya doang, pemerintah kita tuh juga sama aja kayak gitu juga. Iya sih. Maunya langsung ada resultnya gimana, jadi ya budaya instan lah. Iya, dan kita kan memang di sekolah nggak dilatih untuk berpikir secara struktural, bro. Iya, betul. Kita kan tahunya pokoknya ada ini, hafalin, udah nanti keluar di ujian, kayak gitu. Ya itu kan tadi kan pengen langsung dapat result. Iya, dia ada anak tangga bawahnya yang kita lewatin, maunya langsung terkenal, maunya langsung viral, maunya langsung. Iya, dan benchmarknya itu adalah orang-orang yang memang udah membangun karir mereka bertahun-tahun. Nah, itu dia. Bingung, kok kalau gue yang ngepost kok ininya cuman begini ya, atau nggak ada yang nonton ya. Tapi kok kalau si ini sekali ngepost bisa langsung jutaan views yang nonton atau ratusan ribu. Ya nggak bisa lah, kan mereka emang udah bangun itu dari lama. Bikin fondasinya itu lama, bikin fondasinya yang lama. Oke lah, lu bisa tiba-tiba langsung viral gitu. Misalnya karena lu hoki atau apa, lu bisa viral. Tapi kalau lu nggak ada fondasinya, ya nggak akan bertahan lama. Iya kan? Itu juga tuh. Abis viral, lu mau ngapain? Iya, makanya jangan jadikan viral sebagai tujuan. Kalau menurut gua, viral itu bukan tujuan. Tujuannya bikin konten berkualitas. Apapun itu ya, apapun itu, mau di bidang apapun, tapi kontennya berkualitas, bermanfaat. Gitu loh. Kalau itu bermanfaat, nanti pelan-pelan juga orang mengapresiasi. Dan lu juga nggak bingung kalau lu viral. Gitu loh. Banyak yang viral terus bingung sendiri. Ini tiba-tiba diundang TV, tiba-tiba kemana-kemana. Habis itu ya udah bingung mau ngapain lagi, bikin apa lagi. Karena nggak semua orang itu siap dengan fame, power, dan money. Nggak semua orang itu siap. Banyak orang akhirnya baru terkenal sebentar, akhirnya habis itu hilang, jatuh. Karena mereka nggak siap, mereka nggak tahu gimana caranya. Ini kan juga penyebab kenapa kemiskinan struktural itu ada, bro. Iya. Kenapa yang kaya makin kaya, miskin makin miskin kan? Ya kan? Ya karena memang ketika bertemu dengan kekayaan, keterkenalan dan power, nggak tahu harus ngapain. Sedangkan orang-orang yang mungkin udah kaya dan tahu money gitu ya, mereka udah tahu. Itu mereka hartanya lu kuras, kasih mereka waktu setahun 2 tahun, mereka bisa kaya lagi. Betul. Karena mereka tahu caranya gimana. Dan fundamentalnya udah punya. Basic kompetensinya udah ada. Ya cuman akhirnya kan kita akan, nggak tahu ya, sekarang udah 2023, udah mau habis, dan gue ngelihat kayaknya perubahan-perubahan yang ada ya nggak terlalu signifikan. Orang-orang seperti itu akan ada terus. Akan selalu ada, dan gue setuju ya dengan contoh yang tadi lu bilang ya,
Dan ini juga terjadi di dinasti politik loh. Maksud gua, bahkan zaman dulu ketika raja nurunin kekuasaan tahtanya ke anaknya, anaknya dari kecil udah dilatih, bro. Lu belajar filsafat, lu belajar sejarah, lu belajar bela diri, lu belajar memanah, berkuda dan lain sebagainya. Karena dia tahu ini bakal jadi raja suatu hari nanti. Dia harus jadi raja yang bijak. Jadi disiapin fundamentalnya bertahun-tahun, gitu kan? Sekarang dinasti politik 2 tahun tiba-tiba jadi cawapres, 2 hari tiba-tiba jadi ketum parpol. Nggak punya bekal apa-apa, bro. Yes. Jadi banyak yang ngomong ini bukan dinasti lah, jangan disamain sama kerajaan. Bro, kerajaan itu jauh lebih baik kaderisasinya dibanding dinasti politik saat ini loh. Gue juga diinget tuh waktu nonton 300 ya. Nah, si Leonidas tuh ada cerita masa kecil ya di awal. Dari kecil loh udah diajarin gimana harus kalau ini. Bahkan ujiannya kan dia harus bunuh serigala gede. Nah, dan memang benar dari dulu kalau lo raja dari kecil ya lu nggak sebebas itu loh. Kalau lu pangeran ya, dari kecil lu harus ikut kelas ini, belajar ini, kemana. Berat loh itu. Nggak gampang. Jadi sekarang malah digampangin dengan ya, udahlah, ini anak jabat, itu udah langsung jadi pejabat. Ya, itulah. Maaf ya jadi agak kemana-mana. Oke, gua closing statement aja. Dia takut sendiri dia. Dia takutnya panjang. Intinya buat lu yang mau konten, go ahead. Gak ada yang melarang lu buat konten. Itu cuma pastikan konten lu itu ada isinya, konten lu itu berkualitas, konten lu itu bermanfaat. Jangan jadikan viral, follower, dan angka-angka itu semua jadi tujuan. Kalau tujuannya itu, lu akan melakukan segala cara buat jadi terkenal, and it's not gonna be healthy for you in the long run. Silakan. Tapi kalau nggak ada angka yang gede, followers yang banyak, nggak keren bro. Ya itu bakal datang lah dengan sendirinya, pelan-pelan. Kan lu bilang nggak bisa langsung karena paling atas. Ya, gua sih nggak bisa ngomong banyak ya karena tadi udah disampaikan semua sama Oki. Ya, kalau tips buat viral sebenarnya kalau caranya mencari keviralan dong gampang. Lu keluar pinggir jalan, lu bawa batu gede, ada mobil lewat, timpuk aja ke mobil, lu viral pasti. Iya, lu viral, cuma abis itu masuk penjara. Jadi ya sebenarnya pilihan-pilihan kita untuk mau long last itu kan ada banyak nih, tinggal pilih lu mau yang mana. Tapi kalau mau lu terkenal viral karena sebuah kegoblokan, ya please go ahead, nggak apa-apa. Itu jadi juga sumber inspirasi konten buat gue juga, buat kita buat komenin kegoblokan dulu kalau gue. Ya anyway, konten atau konten apapun itu please bebas, tapi jangan alay lah ya. Alay mungkin masih lebih mending ya. Iya. Alay mungkin masih lebih mending. Alay nggak berbahaya. Yang berbahaya tuh kalau kontennya tolol sih. Iya. Kalau konten lu tolol dan orang percaya gitu aja sama lu dan ngikutin apa yang lu omongin nah. Iya. Sama ini sih. Kalau udah sampai masuk ke edukasi, lu ngomong edukasi, imbangilah dengan kompetensi. Nah, betul. Kompetensi yang menurut gua bisa itu jadi penting. Jangan akhirnya lu terkenal, personal lu bagus, tapi akhirnya ujung-ujungnya lu nipu.